Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya bulan suci Ramadan yang mulia di tengah-tengah kita. Bulan yang mulia yang penuh dengan janji pengampunan. Semoga kita benar-benar dapat mengisinya dengan keistiqomahan. Shalawat berserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam yang senantiasa mengisi bulan Ramadan yang mulia ini dengan amalan siang dan malam. Marilah kita mencontoh beliau dalam setiap langkah meniti bulan suci yang mulia ini. Sahabat Al-Asr yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki lebih dari separuh bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita manusia yang mana Allah takdirkan kita tercipta dalam keadaan lemah. Untuk itu saya di sini bermaksud untuk memberikan motivasi, mengingat kembali janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa meningkatkan kembali semangat kita dalam mengisi bulan suci ini, yang mana bisa kita lihat bahwa yang namanya manusia itu keimanannya meningkat dan menurun, ya. Tentunya semangat hari pertama akan berbeda dengan hari yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita juga bisa saksikan sendiri, ya, yang mana pada kali ini kita lihat di masjid saf-saf semakin mepet ke depan, ya. Dan nauzubillah, bahkan ada di antara kita yang tanda kutip menyelesaikan Ramadannya dan seperti hari-hari biasa sebelum datangnya Ramadan. Baiklah para hadirin sahabat Al-Asr yang dirahmati Allah, mari kita mengingat kembali janji Allah kepada orang yang berpuasa. Apa sih fasilitas Allah yang akan diberikan kepada kita orang-orang yang berpuasa? Yang pertama, maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari manusia adalah tempatnya salah dan dosa, yang mana bahkan setiap hari, setiap waktu tanpa disadari kita terus menambah lagi dan menambah lagi dosa, sehingga mungkin kalau diibaratkan kita membawa barang bawaan kita sudah repot dengan dosa tersebut, maka di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan semua dosa tersebut. Kalau diibaratkan kita tahanan, Allah memberikan remisi kepada kita untuk mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan ke belakang. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Akan tetapi tentunya itu dengan dua syarat, ya, yang telah disebutkan dalam hadis, bahwa apabila kita melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, itu di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita selama bulan Ramadan ini harus kita laksanakan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, dan kita yakin seyakin-yakinnya janji Allah ini adalah suatu kepastian. Janji Allah tidak akan berbohong, ya. Kita harus meyakini itu, bahwa akan Allah berikan keutamaan-keutamaan dan pahala yang besar jika kita melaksanakannya dengan penuh keyakinan dan pengharapan tentunya. Yang kedua, bau mulut yang wangi. Mungkin beberapa orang berpikir kenapa perihal bau mulut itu menjadi satu kekhususan bagi orang yang berpuasa. Mengapa Allah sampai mengungkit-ungkit bau mulut orang yang berpuasa? Di situ bisa kita ambil hikmah, ya. Apapun yang berkaitan dengan orang yang berpuasa, Allah sangat menghargainya. Bahkan pun hanya sekedar bau mulut, Allah muliakan. Bahkan bau mulut orang yang puasa itu diibaratkan, atau
kata Allah di akhirat nanti lebih wangi daripada minyak kasturi. Di situ bisa kita ambil kesimpulan juga, logika sederhananya. Bau mulut saja sangat Allah muliakan, sangat Allah hargai. Apalagi keringatnya dalam menahan panas dan dahaga, kemudian kelelahannya dalam menahan lapar, tentu itu akan berujung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketiga, hadirin sahabat Oase yang dirahmati Allah, hal ketiga yang Allah janjikan kepada kita orang yang berpuasa, yakni kita akan mendapat syafaat dari puasa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Memohon untuk dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang melaksanakannya. Keempat, disediakannya pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan untuk memasuki surga. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya orang-orang yang berpuasa itu nanti di akhirat akan diberikan hak akses khusus ya untuk memasuki surga, sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, yang mana pada saat itu Allah memanggil orang-orang yang berpuasa. Wahai orang-orang yang berpuasa, maka berkumpullah orang-orang yang berpuasa, dan ketika orang-orang yang berpuasa itu sudah memasuki pintu tersebut, dan maka tidak ada lagi orang-orang yang memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa tadi. Yang keempat, yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka. Yang kedua yaitu kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sahabat Oase yang dirahmati Allah, mungkin inilah ya puncak dari penghargaan Allah kepada orang yang berpuasa. Kelak di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan puncak dari karunia Allah melebihi surga sekalipun ya. Sahabat Oase yang dirahmati Allah, fasilitas-fasilitas tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dapat kita raih apabila kita memuliakan bulan suci ini dengan ibadah dan amal saleh. Lalu, amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan agar mendapat fasilitas yang akan Allah berikan tersebut kepada kita? Yang pertama tentunya puasa. Dalam bahasa Arab, as-shaum berarti imsak atau menahan diri, sedangkan menurut istilah syara adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat tertentu. Orang-orang yang sedang berpuasa tidak hanya dituntut untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, tetapi juga dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak nilai pahala dan ibadah puasanya, seperti perkataan dusta, keji, amarah, pertengkaran, dan perbuatan maksiat lainnya. Yang kedua, Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Ibadah sunnah yang khas di bulan Ramadan adalah sholat tarawih, Qiyamul atau Qiyamul Ramadan. Sholat tarawih merupakan salah satu amal ibadah yang Allah syariatkan bagi para hambanya di bulan suci Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan Qiyamul Ramadan adalah sholat tarawih, dan para ulama telah bersepakat bahwa sholat tarawih itu hukumnya mustahab atau sunnah yang dianjurkan. Adapun keutamaan dari sholat tarawih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi siapa saja yang melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala serta ridho Allah SWT, bukan karena riya atau sum'ah. Hal ini berdasarkan hadis sahih berikut. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Tarawih secara bahasa artinya istirahat atau santai. Namun seringkali kita menyaksikan begitu banyak dari sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih justru dengan tergesa-gesa, bahkan sampai mengabaikan tu'maninah dan ketartilan membaca bacaan sholat, termasuk surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat. Oleh karenanya, mari kita laksanakan sholat tarawih dengan benar, dengan memperhatikan syarat dan rukunnya agar sholat kita sempurna dan tidak sia-sia. Yang ketiga, tadarus Al-Quran.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semestinya di bulan Al-Quran ini umat Islam mengencangkan ikat pinggang dan menancapkan gas untuk lebih bersemangat membaca serta merenungkan isi Al-Quranul Karim. Ya, perenungan isi Al-Quran hendaknya mendapat porsi yang besar dari aktivitas umat muslim di bulan suci ini. Mengingat hanya dengan inilah umat Islam dapat mengembalikan peran Al-Quran sebagai pedoman hidup dan panduan menuju jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat, mengemarkan sedekah. Seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan karena seutama-utamanya sedekah adalah pada bulan Ramadan. Selain itu, sedekah adalah amal soleh yang dapat menjaga kita dari api neraka meskipun dengan menginfakkan separuh biji kurma. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bentengilah diri kalian dari neraka walau dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, maukah kamu aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan api. Dan salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan adalah memberikan iftar atau santapan berbuka puasa kepada orang-orang berpuasa tentunya. Seperti sabda beliau, barang siapa memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sebetulnya masih banyak bentuk sedekah yang bisa kita lakukan jika kita punya kelebihan rezeki. Peduli dan sigap menolong orang lain adalah sifat yang ingin dilatih orang yang berpuasa. Karena itu, marilah kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kelima, banyak zikir, doa, dan istighfar. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu, jangan membiarkan waktu sia-sia tanpa aktivitas yang berarti. Di antaranya aktivitas yang sangat penting dan berbau-bau tinggi, namun ringan dilakukan oleh umat Islam adalah memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Bahkan doa orang-orang yang berpuasa sangat mustajab. Maka perbanyaklah berdoa untuk kebaikan dirinya dan umat Islam yang lain, khususnya yang sedang ditimpa kesulitan dan musibah. Di dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, 3 doa yang tidak ditolak: orang yang berpuasa hingga berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang teraniaya. Allah mengangkat doanya ke awan dan membukakan pintu-pintu langit. Demi kebesaranku, engkau pasti aku tolong meski tidak sekarang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Keenam, umroh di bulan Ramadan. Umroh pada bulan Ramadan sangat baik dilaksanakan karena akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah kepada seorang wanita dari Ansor yang bernama Ummu Sinan. Apabila datang bulan Ramadan, hendaklah ia melakukan umroh karena nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perlu dipahami lebih dalam bahwa meskipun mengerjakan umroh di bulan Ramadan ganjarannya sama dengan ibadah haji, maka tidak berarti menggugurkan kewajiban haji bagi yang belum melaksanakannya. Ketujuh, mencari Lailatul Qadar. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu Allah turunkan malaikat dan roh dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam melalui Rasulullah SAW. Malam ini nilainya lebih baik dari 1000 bulan biasa. Jika kita bermasuk hitung-hitungan, ini berarti setara dengan 83 tahun. Malam kemuliaan itu waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Rasulullah SAW menganjurkan untuk mencarinya. Ketika kita mendapatkannya atau memasuki hari-hari tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca doa berikut. Nabi SAW memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapat malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika seseorang merasa lemah dan tidak mampu, janganlah sampai luput pada 7 hari terakhir. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah pada 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, yakni iktikaf. Salah satu amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara iktikaf di masjid. Inilah amaliyah Ramadan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW. Abdul Samad Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah beriktikaf pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan yang paling sering di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayangnya, ibadah ini dianggap berat oleh kebanyakan orang Islam, jadi sedikit yang mengamalkannya. Demikianlah beberapa amaliyah yang dianjurkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi amaliyah yang lain. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menemukan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tiada kata lagi setelah ini kecuali marilah kita bersama kita lanjutkan program Ramadan dan ibadah puasa kita dengan terus menjaga semangat dan khusyuannya. Jangan ada lagi semangat yang mengendur di tengah Ramadan, apalagi lalai dalam mengisi Ramadan dengan kebaikan dan menyibukkan diri dengan persiapan mudik dan lebaran. Mari kita tuntaskan Ramadan dengan sepenuh kesungguhan dan harapan akan janji-janji Allah sebagaimana yang telah disebutkan. Semoga Allah memudahkan. Allahumma wafiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.